Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dekam Fakultas Usuluddin yang saya muliakan, Bapak anggota Komisi Penegakan Kode Etik Bapak Wahyudi yang saya muliakan, kepada saudara-saudari kami, Ibu Dr. Haja Darmawati yang saya muliakan, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak peserta Tazkiratul Maut rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia melebihi mulianya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia semuanya bahagia. Allah menginginkan semua manusia mau masuk surga. Cuma manusia yang tidak mau. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Begitu mendengarkan Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, maka sahabat langsung heran, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, itulah yang tidak mau masuk surga. Ini tergantung kepada kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, maukah kita masuk surga atau tidak. Kuncinya sederhana saja, taat kepada Allah, ikut kepada Nabi, surga tempat kita. Kita tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti Nabi, pasti bukan surga tempat kita. Itu adalah pengantar awal. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Sedetik pun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Dan nikmat itu kan mesti disyukuri. Karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, maka mestinya manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan satu contoh nikmat sederhana. Ini satu nikmat semua manusia rasakan. Saya rasakan sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak rasakan juga. Dan nikmat ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang yang banyak tidak ada artinya, pangkat yang tinggi tidak ada gunanya, status sosial yang kita sanjang itu tidak ada apa-apanya apabila Allah menghilangkan satu nikmat ini. Dan nikmat ini kita rasakan semuanya, dirasakan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini.
Dan kalau ini hilang, habis kehidupan. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen. Atau mungkin lebih tepat kita mengatakan nikmat udara. Udara ini kalau hilang, jangankan 1 hari atau 1 jam, 10 menit saja ini oksigen hilang, habis kehidupan. Dan ini oksigen tidak pernah berhenti, masuk keluar. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sementara kita duduk, ini kan nikmat oksigen tetap masuk keluar. Sebentar kita pulang, kita pun tidur, ini pun juga masuk keluar. Pertanyaannya, siapa yang suruh dia masuk dan siapa yang suruh dia keluar? Sampai sekarang dunia ilmu pengetahuan tidak ada yang bisa membuka misteri ini. Atas perintah siapa dia bisa masuk, dan atas perintah siapa dia bisa keluar. Yang bisa menjawab hanyalah Al-Quran, yang menjelaskan bahwa semua kejadian-kejadian di alam semesta ini tidak bisa terjadi. Sebutir pasir tidak akan bergeser di pinggir pantai, 1 daun tidak akan jatuh dari pohonnya, angin tidak akan berhembus kecuali kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuknya udara ke dalam diri kita dan keluar ini, itu adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru satu, Pak. Baru satu nikmat yang namanya udara. Kalau ini hilang, habis kehidupan. Nah sekarang apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama pada kita masih berada di dunia ini, masih hidup, masih Allah pinjamkan kita umur, masih Allah menginginkan kita untuk menambah perbendaharaan amal-amal ibadah kita untuk menghidupi kehidupan yang akan datang. Kalau saya tidak salah tadi, kita punya saudara Bapak Haji Bahrum, umurnya 59 tahun ya. Berarti 59 tahun yang lalu dia lahir, dan hari ini sudah mendahului kita semua. Dan kita pasti juga akan mengikuti jejak beliau. Jadi yang namanya kematian itu sudah sering kita dengarkan, itu sesuatu yang niscaya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, karena yang namanya kematian ini itu akan pasti datang. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan bahwa indahnya itu kematian. Jadi kematian itu sebenarnya sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat bagi orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah tadzkiratul maut rahimakumullah. Jadi ini kematian, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak usah kita takut, karena kita biar kita takut mati dikit juga, Pak. Ya. Biar tidak mau mati dikit juga. Apalagi kalau mau memang mati ya mati bagi dia. Jadi kematian ini tidak perlu ditahu, dan bahkan kalau saya tidak usah diperbincangkan. Bukan di situ intinya kehidupan. Yang kita harus usahakan apa yang akan terjadi setelah kematian ini. Kematian ini tidak perlu kita terlalu pikirkan. Yang kita pikirkan apa yang kita bawa setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Satu hal yang harus saya garis bawahi, bahwa manusia ini sebenarnya bukan makhluk dunia. Manusia itu bukan makhluk dunia. Manusia itu hanya makhluk akhirat. Sebenarnya manusia makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Saya ulangi supaya kita sadar semuanya, bahwa kita hidup di dunia ini bukan di sini tujuannya. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan untuk hidup di dunia. Allah menciptakan manusia untuk hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Hadirnya kita di dunia ini tidak terlalu lama. Kalau menurut bahasanya hadis Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini adalah sekitar 60-70 tahun.
Mungkin ada yang lewat 70 tidak seberapa, ada yang kurang 60 tidak seberapa. Rata-rata itu 60-70 tahun. 60-70 tahun ini saya sudah masih di situ. Ya. Dan saya lihat ini juga sudah banyak ini. Apalagi ini saudara tertua daripada almarhum Haji Baharum ada dulu di. Mestinya dia duluan pergi. Tapi yang namanya kematian itu kan tidak teratur, Pak. Kalau kelahiran teratur, neneknya dulu, baru bapaknya, baru anaknya, baru cucu. Tidak ada cucu melahirkan nenek, Pak. Tidak ada. Dia melahirkan tahu apa melahirkan neneknya? Tidak ada. Tapi kalau yang namanya kematian, neneknya masih hidup, kemungkinan besar cucunya sudah tidak ada. Jadi yang namanya kematian itu tidak teratur. Maka oleh karena itu yang muda-muda jangan juga mengatakan kalau begitu masih lama saya. Tidak. Dan saya ini sudah banyak yang calon-calon mati ini. Bukan sudah banyak semuanya. Semuanya. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir di dunia sebentar saja, 60-70 tahun. Dan kalau ini dikonversi dengan ayat, tidak ada artinya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Apabila kita punya catatan 1000 bagi 24 karena satu hari itu 24 jam, hasilnya itu adalah 41,6. Artinya 41 tahun dunia itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau ini Pak almarhum Haji Baharum 59, itu berarti umurnya paling 1 jam 1/4 saja. Tidak lama kita hidup di dunia. Toh kalau kita berumur 80 tahun itu berarti 2 jam. Apa artinya 2 jam dengan waktu nanti yang tidak terbatas di akhirat? Maka ini yang perlu kita pikirkan, bahwa karena kita ini makhluk akhirat, kita harus mencari berita-berita tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa hadainahun najdain, aku bentangkan kepada manusia 2 jalan. Jalan pertama menuju ke surga dan jalan kedua menuju ke neraka. Tidak ada jalan yang lain. Maka semua manusia yang hidup di dunia ini akan menempuh 2 jalan ini saja. Kalau dia tidak menempuh jalan ke surga, pasti dia menempuh jalan ke neraka. Tidak ada jalan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mau kasih contoh sederhana. Ketika kita berada sekarang di Makassar, bagaimana caranya Pak kalau kita mau ke Bulukumba? Tentu kita mengambil kendaraan menuju ke Bulukumba, lewati Goa, Takalar, Jende Ponto, Bantai, sampai ke Bulukumba. Mustahil kita sampai ke Bulukumba kalau jalan yang kita tempuh Maros, Pangkep, Barlu, Parepare, Pindrang, sampai ke Mamuju. Tidak mungkin. Jadi orang yang akan sampai ke Bulukumba kalau dia mengikuti jalan-jalan ke Bulukumba sampai dia. Tidak mungkin dia sampai ke Bulukumba kalau jalannya menuju ke Mamuju. Artinya orang yang mau masuk surga, dia harus menempuh jalan-jalan ke surga. Dan kalau dia menempuh jalan-jalan ke surga, dia akan sampai ke surga. Mustahil dia sampai ke surga kalau jalan yang ditempuh menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhana saja sebenarnya matematikanya kehidupan ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah makhluk akhirat dan kita tahu bahwa di akhirat hanya 2 tempat saja. Yang pertama adalah surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua adalah neraka yang tempat penuh dengan penderitaan. Di mana saya, ibu dan bapak berada nanti di akhirat ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 2 jam dan hanya 1 kali ini saja.
Saya ulangi, ini penting Pak, Ibu-ibu, bahwa kita hadir di dunia ini satu kali saja dan waktunya pendek, paling 60-70 tahun, 2 jam saja kita hidup di dunia. Tapi 2 jam ini menentukan bahagia selamanya atau sengsara, tidak punya batas waktu. Untuk apa kita hadir di dunia? Itu hanya untuk menjalani ujian. Kita mau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus pasti bahagia, yang gagal akan sengsara. Cuma ada bedanya, apalagi tadi adalah pembukaan mahasiswa baru tadi di UI. Itu ada 5.000 mahasiswa. Itu tersaring dari 50.000 ya Pak. Ya. 60.000 pendaftar, yang diterima cuma 5.000. Berarti 55.000 yang kita tolak. Tetapi yang kita tolak ini, itu masih bisa mendaftar tahun depan. Demikian juga yang mau menjadi ASN, polisi, tentara, kalau dia gagal, itu masih bisa mengulang. Tapi manusia, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita diuji sekarang di dunia ini, kalau ini gagal, tidak bisa mengulang. Dan itu fatal akibatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, tapi kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara, tidak punya batas waktu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita pikir banyak-banyak Pak, itu persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Kalau bicara tentang kematian sudah banyak Pak. Yang saya mau tekankan di sini, apa bekal-bekal kita untuk persiapan masuk ke alam kubur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama itu adalah bekal iman Pak. Ini iman ini sebenarnya menentukan. Bahkan tadi pagi saya baru keluar, selesai membawa beberapa mahasiswa dan orang tua untuk perenungan diri. Biasanya setiap bulan saya bawa mahasiswa, saya bawa orang-orang kampung untuk datang perenungan diri, untuk mengetahui siapa diri yang sesungguhnya. Karena banyak di antara kita tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Kalau orang itu kenal dirinya, dia pasti akan kenal kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita mengenal diri kita, ini kan manusia, ini makhluk ajaib Pak. Jadi kalau ada rumah bertingkat 5, bertingkat 7, ada gedung yang sampai 100 tingkatnya, saya tidak bingung, tidak pernah heran, biasa-biasa gitu Pak. Karena itu kelihatan bahannya, kemudian disusun, kemudian bisa menjadi gedung. Yang mengherankan sebenarnya itu manusia. Bagaimana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia kan berasal dari air yang setetes, air hina lagi. Allah katakan, aku menciptakan manusia dari air yang hina, mimma'in mahin. Yang disebut dengan sperma Pak, ini adalah air yang hina ini. Maaf saja, kalau ini air ini enggak, orang jijik semua Pak. Dan manusia berasal dari setetes ini. Bagaimana mungkin Pak, bapak-bapak, dari air yang setetes 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari sudah berbentuk manusia. Kemudian fayaquhu bihiru, lahir, ada yang jadi pemain bola kayak Lionel Messi, ada yang jadi penyanyi, macam-macam. Apakah ini bukan keajaiban? Dan perlu kita pahami, yang namanya Pak manusia ini, itu kalau kita mau renungkan, Allah menciptakan manusia bukan satu malam. Itu paling sedikit Allah menciptakan manusia 1 juta dalam 1 hari. Kira-kira mari kita berpikir Pak, kalau Allah menciptakan manusia 1 juta 1 hari, karena sekarang kan dunia ini penghuninya 7 miliar lebih. Usia produktif itu kira-kira sekitar 2 juta atau 2,5 juta. Taruhlah 1 juta. Jadi 1 juta orang, 1 miliar, 1 lahir dalam 1 tahun. Bagi Pak 1 miliar kali 360 tahun.
Paling sedikit 3 juta lah atau 2 juta orang lahir satu hari. Jadi Allah menciptakan jantung berapa satu hari? Allah menciptakan mata berapa dalam satu hari? Allah menciptakan ginjal berapa dalam satu hari? Allah tidak pernah berhenti Pak menciptakan. Itu baru manusia. Bagaimana dengan binatang? Berapa ayam yang lahir hari ini? Berapa itik yang lahir hari ini? Berapa kambing? Apalagi kalau ikan, tiap hari Pak melimpah ikan. Bapak yang biasa pernah ke Pontianak, tidak pernah berhenti itu. Allah menciptakan seterusnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita selalu merenungkan kehebatan Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Bahkan yang penting memang ditekankan lebih awal ini adalah mengenal Allah, siapa Allah yang sesungguhnya. Sebab kalau orang sudah mengenal Allah Pak, selesai persoalan. Ada hadis qudsi mengatakan begini, idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'. Jika engkau menemukan aku, tahu siapa aku yang sesungguhnya kata Allah, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Dan ini persoalan tauhid Pak, persoalan iman. Ini bukan main-main, ini inti kehidupan. Amal-amal agama itu tergantung dari kuatnya iman. Semakin kuat ini iman, semakin kuat kita mengamalkan agama. Dan semakin lemah ini iman, maka semakin lemah kita mengamalkan agama. Jadi kekuatan iman ini berbanding lurus dengan pengamalan agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menunjukkan bukti sederhana saja bahwa memang kalau dalam ilmu usuluddin ini, itu apalagi kalau saya tidak salah Ibu Haja Dharma ini materi kuliahnya ini tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu yakin? Saya akan kasih contoh sederhana. Yang dimaksud dengan ilmu yakin itu adalah suatu keyakinan yang berdasarkan nalar ilmiah Pak. Kita berpikir kemudian kita yakin, itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Contohnya begini, ada orang datang pakaian polisi, kemudian dia sudah pakai pistol di sampingnya, kemudian dia katakan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak saya bisa menembak? Wah, ini polisi. Menurut analisa kita, dia diajar untuk menembak. Nah, ada pistolnya. Yakin nggak bapak bisa menembak? Ini namanya analisa ilmiah. Ya. Tapi apakah kita yakin atau tidak? Ada kita menanjak kepada ainul yakin, suatu keyakinan yang bersumber dari panca indera, terutama indera penglihatan. Tadi itu polisi mengatakan, bapak yakin saya bisa menembak? Dilihat polisi, oke, kita yakin. Tapi belum kita yakin betul. Polisi ini mengatakan begini, kau ambil ini baterai 10 di sana, kau atur di situ. Dia ambil itu 10 kali, dia tembak, jatuh semua. Kemudian dia tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak saya bisa menembak? Ya, kita yakin karena 10 meter dia ambil pistolnya, jatuh semuanya. Tapi keyakinan ini belum menyelamatkan, karena baru pada tahap ainul yakin. Yang menyelamatkan itu adalah hakul yakin, suatu keyakinan tidak ada sedikit pun keraguan. Sebab kalau masih ada keraguan, bukan yakin namanya itu, masih percaya namanya. Jadi yakin itu adalah puncak kepercayaan, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Polisi itu bilang, tadi kan kau tahu 10 meter saya tembak itu baterai, 10-nya jatuh. Sekarang saya mau tantang Anda, tidak usah 10 meter, 1 meter saja kau berdiri di depanku, simpan itu baterai di atas kepalamu, menghadap kepada saya akan tembak. Berani? Kalau katakan tembak saja berarti yakinnya luar biasa.
Tapi kalau mengatakan kayak jangan Pak, nanti kepala aku yang kena, berarti kita tidak yakin. Jadi ini yang namanya keyakinan, hakul yakin tidak ada. Karena menurut ilmu dia bisa menembak. Dia sudah perlihatkan 10 meter jatuh. Masa 1 meter kita ragu? Tidak mungkin. Tapi ragu juga. Jangan Pak, saya takut jangan sampai kepala aku yang kena, mati saya. Beginilah umat sekarang ini Pak. Yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah. Yakin hadis itu dari Nabi. Tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan. Itu berarti belum ada pada hakul yakin. Inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana kita yakin dengan sabda-sabda Nabi dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi pagi Pak, kami pulang, itu waktu Isra. Waktu Isra Ibu biasa sholat Isra semua? Ya. Sholat Isra itu kan adalah sholat yang kita kerjakan itu sekitar 80 menit atau 90 menit setelah masuknya waktu subuh. Dan ini banyak jemaah-jemaah yang kadang-kadang keliru. Ketika bunyi itu suruh, masuk pajan itu, bapak itu. Ketika itu suruh, itu berarti kalau itu suruh, itu berarti terbit matahari. Belum bisa sholat di situ. Kira-kira 10 menit atau 15 menit dari waktu suruh baru bisa sholat. Karena sholat waktu suruh itu haram. Jangan sampai kita memburu pahala, justru kita melakukan di waktu yang diharamkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu tidak boleh dibuka di Hidayat, UAS dan lain sebagainya. Ada juga sudah kupas itu. Karena saya juga punya channel namanya Salam Tak. Ini sudah populer di kampus ini. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba bayangkan Pak, saya mau membuka pemikiran kita bersama bahwa begitu lemahnya keyakinan kita sekarang ini. Coba bayangkan orang itu Pak, sama-sama saya sholat subuh, kemudian sudah bunyi itu suruh, kira-kira 5 menit lagi sudah masuk waktu isyraq itu. Tapi Pak jangan pulang dulu. Ini 5 menit lagi. Tapi karena dia tidak yakin pulang juga. Bayangkan Pak. Padahal satu kali kita sholat Isra itu berapa nilainya? Itu Nabi katakan seperti pahalanya haji dan umrah tamatan diterima oleh Allah. Untuk pergi umrah saja berapa juta yang harus kita bayar, apalagi untuk pergi haji Pak sekarang. Hanya sholat Isra 2 rakaat saja, pahala haji dan pahala umrah kita sudah akan dapatkan. Dan karena kita tidak yakin, ya begini. Ya. Hadirin yang dimuliakan, atau saya ambil contoh sederhana. Semua kita paham rak'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat. 2 rakaat itu berapa lama dikerjakan? Paling Pak 5 menit. Dan bahkan kalau saya mau lihat 2 menit. Bapak kalau masuk masjid ada iqamah 2 menit, nabahala na dapat mo pa itu Pak. Biar 1 menit setengah itu nagapay itu ya. Jadi hadirin yang mulia, salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Yakinkah kita itu? Kalau ada mahasiswa itu siap biasa dia, nah ini HP-mu berapa harganya? Ada yang bilang 1 juta, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, macam-macam. Nah, saya bilang kalau ini HP kamu hilang, pusing gak? Dia bilang pusing Pak, bingung, banyak macam-macamnya. Jadi kalau HP-nya hilang, luar biasa pusingnya. Padahal berapa sih nilainya itu HP? Paling ya taruhlah 10 juta, 20 juta. Dan kalau hilang, luar biasa pusingnya. Saya tanya, salat subuh itu nilainya berapa? Salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Saya tanya, tadi Anda salat sunat subuh? Dia bilang tidak Pak. Bagaimana perasaanmu? Dia bilang bisa biasa. Bayangkan Pak, satu dunia hilang beserta seluruh isinya, tenang-tenang saja. HP-nya hilang, luar biasa susahnya.
Inilah orang tidak yakin dengan janji-janji Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi oleh karena itu kematian ini menyadarkan kita semua bahwa satu hari pasti dan pasti kita pun juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan tidak ada jaminan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa setelah kita selesai dari takziah ini kita masih hidup sampai besok. Tidak. Dan saya ini jangan-jangan sudah ada di antara kita ini yang mau dijemput sebentar malam ya. Sudah siap Pak Ibu? Tidak ada yang bilang ketawa berarti siap. Padahal sebenarnya ini harus kita siap. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebenarnya kita takut kepada kematian? Itu karena bekal-bekal kehidupan kita akan datang belum kita yakin. Saya mau tes ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa kita tidak merasa nikmat dengan ini agama? Saya mau sampaikan bapak-bapak, jujur kita, semua termasuk saya, sudah adakah satu amal di dalam Islam dalam 1 tahun terakhir ini ibu lakukan dengan rutin? Satu saja. Sudah adakah satu amal di dalam Islam dalam 1 tahun terakhir ini ibu dan bapak lakukan dengan istiqamah rutin? Kayaknya belum. Mari saya lihat. Apakah kita sudah melihara sholat berjamaah 5 kali sehari semalam dalam 1 tahun terakhir? Rata-rata jawabannya tidak. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sholat tahajud dalam 1 tahun terakhir ini? Jawabannya kadang iya, kadang tidak. Berarti tidak. Apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah rutin mengamalkan sholat duha selama 1 tahun terakhir ini? Kadang iya, kadang tidak. Berarti tidak. Belum. Apakah setiap di antara kita ini sudah betul-betul membaca Al-Quran 1 juz 1 hari? Nah, kalau belum ada, memang kita tidak akan merasakan kenikmatan ini agama. Ya. Agama ini bapak-bapak dan ibu-ibu akan terasa nikmat apabila agama ini diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak akan memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ada metode sederhana, cuma kalau saya terangkan terlalu panjang Pak. Ada namanya muhasabah. Muhasabah itu sangat membantu Pak, sangat membantu kita untuk melakoni kehidupan. Setiap kita, saya mungkin jelaskan sederhana saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi begini, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak enak menjalani kehidupan, bikin rencana Pak. Orang yang tidak punya bikin rencana hidup, dia akan menjalani kehidupan itu seadanya saja. Tapi kalau ibu dan bapak punya program kerja untuk hidup, alangkah indahnya hidup ini. Sederhana saja. Saya kasih contoh begini. Ambil satu kertas, kemudian tulis nomor urut dulu. Nomor urut, kemudian daftar keinginan. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 31. Begitu saja modelnya. Saya ulangi, nomor urut 1 sampai berapa. Kemudian nomor kedua, daftar keinginan. Kemudian penilaian yang ketiga tanggal 1 sampai tanggal 31. Tulislah di situ apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak inginkan. Kalau saya sendiri, saya sudah tulis di situ. Sudah harus berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kalau saya tidak berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, saya anggap diri saya gagal pada hari itu. Yang kedua, saya harus membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Kemudian saya akan bersedekah 5.000 1 hari. Saya akan sholat tahajud setiap malam. Saya akan sholat 2 setiap hari. Tulislah ibu-ibu dan bapak-bapak apa yang Anda inginkan untuk diri Anda. Dan itu diperiksa menjelang kita tidur. Menjelang kita tidur, ambil itu catatan. Salat berjamaah, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Salat tahajud, tenang. Salat duha, out. Itu kita tandai-tandai begitu Pak. Hari pertama mungkin masih banyak tanda kali-kalinya.
Hari kedua mungkin sudah kurang. Bulan pertama selesai, coba perhatikan baik-baik. Kalau masih ada banyak tanda kali, berarti masih gagal kita untuk memanage diri kita. Dan kalau begini modelnya Pak, masih takut mati. Yakin saja. Kalau masih banyak tanda kalinya dibanding dengan tanda yesnya, ibu dan bapak masih takut mati. Tapi suatu saat nanti, semua catatan ini tadi, sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, zikir pagi, zikir petang, tersenyum kepada orang, sedekah, semuanya ini yes jawabannya Pak. Tidak ada yang ibu-ibu dan bapak-bapak rindukan kecuali dengan kematian. Dan tidak takut lagi kita sama malaikat Israel. Coba Pak, kalau sudah yes semua itu, berarti sudah berhasil kita. Tapi jangan tolsi kalau yes, kasih dia orang dia aku mau saya. Yes toh? Itu catatan disembunyi Pak untuk diri kita. Istri pun juga tidak usah takut, tidak usah kasih tahu. Itu untuk diri kita. Kalau ibu merahasiakan, bapak merahasiakan itu, dan itu tandanya yes Pak. Indah, luar biasa menikmati hidup ini. Inilah yang disebut dengan muhasabah sederhana. Apalagi kalau sudah berbulan-bulan yes semua Pak. Kenapa ini malaikat Israel tidak datang? Ya. Dan itulah yang Nabi ketika malaikat Israel datang, nah sudah lama kau tunggu kau malaikat Israel. Tapi malaikat Israel mengatakan, saya hanya datang ya Rasul untuk siara dan untuk mencabut nyawamu kalau kau mau. Dan bilang cabut malaikat Israel, aku rindu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hadirin yang mulia, kalau nanti tanda-tandanya itu sudah yes semua, tidak ada lagi yang kita rindukan kecuali rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah kembali ibu dan bapak, gampang dibikin itu Pak, kertas satu saja itu. Tidak 2 juta itu modalnya itu. Sedikit sekali itu. Moga kita bikin ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang lebih penting lagi, bahwa modal yang kita pakai untuk kehidupan akhirat ini, sebenarnya tadi sejanji untuk iman ini sederhana Pak saja. Untuk mengenal Allah sederhana. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi majelis taklim, hafal itu Asmaul Husna. Ya. Kalau ibu mau mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya, pelajari Asmaul Husna dengan baik. Huwallahu la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam sampai kepada As-Sabur. Bagaimana caranya ibu-ibu dan bapak-bapak supaya kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya? Ini sebenarnya mudah, tetapi butuh kajian yang mendalam. Maksudnya begini, ibu dan bapak harus tahu apa sih maksudnya itu Ar-Rahman, apa maksudnya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Basir. Semuanya ini kita tahu. Kalau kita tahu semuanya, saya kasih contoh begini. Kita taruhlah Allah Maha mendengar. Sudah pernahkah ibu-ibu merenung begitu hebatnya Allah mendengar? Saya masih ingat dulu waktu orang habis tawaf di Ka'bah. Kemudian kan habis itu di Multasam minum air Samsam. Habis minum air Samsam kan berdoa. Bayangkan ibu-ibu bisa perhatikan. Bukan orang luar negeri, orang Indonesia saja. Tidak ada yang jarang yang pakai bahasa Indonesia Pak. Orang Bugis pakai bahasa Bugisnya, orang Makassar pakai bahasa Makassarnya, orang Tator pakai bahasa Tatornya, orang Minangkabau, orang Aceh, mereka pakai bahasanya masing-masing. Bayangkan ribuan bahasa Pak, berdoa di tempat yang sama dengan ribuan bahasa. Kira-kira Allah tahu semuanya itu? Allah paham semuanya Pak. Yang kalau kita ini manusia, saya di sini kalau ada 3 berbicara, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris, berbicara bersamaan, nggak tahu bagi apa dibilang Pak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribuan bahasa di dunia, berdoa dalam waktu yang sama, di tempat yang sama. Allah dengar semuanya, Allah paham semuanya, dan Allah pasti akan membalas menurut maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maha mendengarnya Allah? Belum lagi maha melihatnya. Jadi 99 itu kupas tuntas apa maksudnya itu.
Kemudian setelah itu ibu-ibu dan bapak-bapak kumpulkan semuanya yang 99 kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika sampai kepada posisi ini tidak ada lagi kata-kata Pak yang muncul. Ada orang biasa mengatakan, "Empat tarekat Pak Ustaz." Tapi sebenarnya ini dulu saya juga biasa belajar dulu 4 tarekat, tapi kadang-kadang Pak Guru salah gitu Pak. Jadi dapat udah nih Kak Kuro, tengah-tengah mulai bilang, "Gue tadi nak minat tidak?" Kayak gitu, tadi kan ada Wita ya. Nah sebelum Wita nih. Akhirnya karena itu pertanyaannya Wita nih daripada nanti cuma terus. Ini namanya tarikat tolo-tolo tuh. Ya. Kalau apa yang saya jelaskan ini, fahami asmaul husna. Apa artinya setiap kalimat itu? Kemudian pemahaman setiap kalimat itu kumpulkan kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan tidak ada lagi kata-kata yang bisa muncul. Inilah yang disebut dengan faham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita sholat Allahu Akbar, itulah yang kita ingat. Bahwa 99 nama itu Allah itulah yang kita sembah itu. Maka ketika kita faham itu Pak, enak sekali untuk menjalani itu sholat. Nikmat itu sholat Pak. Itu sholat itu sesuatu hadiah dari Allah yang sangat nikmat apabila kita betul-betul tahu. Hadirin yang mulia, saya tunjukkan satu bukti ya. Supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah ini, terutama ini sholat ini. Sebenarnya ada dua yang wajib kita baca kalau sholat. Kalau kita tidak baca, tidak sah sholat. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua adalah tahiyat. Baik. Saya ini hanya pengalaman dari berbagai macam diskusi-diskusi dan kajian-kajian. Saya hanya ingin mengajarkan secara sederhana. Mudah-mudahan Bapak ketika membaca Al-Fatihah itu sebenarnya sudah terasa nikmat itu sholat itu. Mari kita lihat. Bismillah kita sudah tahu. Kemudian yang pertama ayat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya biasa mengatakan begini, ini saja satu ayat, ibu dan bapak amalkan, insya Allah bahagia dalam kehidupan. Satu ayat. Ya. Bahkan ini kalimat sering kita ucapkan Pak. Begitu bertemu kita ucapkan ini kalimat. Tapi kita ucapkan, tapi kita tidak lakukan. Coba kalau bapak-bapak ketemu dengan orang, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Apa maksudnya Pak? Apa artinya Alhamdulillah? Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi apa maksudnya itu? Ini yang banyak orang tidak pahami. Padahal di sinilah letaknya ketenangan dan kebahagiaan. Yaitu ketika kita bisa memahami Alhamdulillah ini. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu Alhamdulillah, wahai manusia, kau tidak punya hak untuk dipuji. Kau tidak punya hak untuk dihormati dan disanjung. Pujian, penghormatan, sanjungan itu hanyalah milik Allah. Kalau ada orang dalam dirinya ada keinginan untuk dihormati, disanjung dan dipuji, itu adalah sumber malapetaka dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, dan kalau kita mengamalkan ini Alhamdulillah Pak, tidak mau dihormati, tidak mau dipuji, tidak mau disanjung, enak menjalani hidup. Dan biayanya murah. Ya. Ini contoh Pak. Kita tinggalkan rumah dengan posisi tidak mau dihormati. Enak itu jalan Pak. Ada yang hormat Alhamdulillah. Tidak hormat, tidak urus. Enak kan? Saya tanya ke ibu, kalau beli baju baru, itu apa? Biasanya kalau beli baju baru dia tidak mau pergi bertamu, pergi tong itu. Ini baru ini. Ini. Bilang bagusnya bajunya ibu, bilang bagus, tapi dalam hatinya aku cicip. Jadi kadang-kadang kita mengenakkan orang, kita sendirian susah Pak. Maaf, ini ada kawan-kawan dari kampus. Sebenarnya mobil yang paling terkenal Pak di kampus itu mobil saya itu. Harganya paling murah, ya. Orang tawar itu mobilku 20 juta. Belum saya tidak mau. Seandainya ada yang tawar 15 aku kasih. Ya. Hadirin yang mulia, mobil harganya Pak 20 juta.
Tapi mulai rektor sampai satpam tahu mobilnya Pak Darussalam sudah masuk kampus. Kalau Alphard, masih ada yang lain. Kalau apalagi kalau Avanza, nanti tahu yang mana punya. Tapi kalau mobilku masuk Pak, begitu pintu gerbang orang sudah tahu Pak Darussalam sudah ada. Mahasiswa pun juga sudah tahu. Harganya murah, tidak bikin susah, tidak kehujanan juga Pak. Cuma karena anak-anak ini yang tidak senang lihat mobilku, ganti ki. Ya terpaksa pakai mobil baru juga. Itu mobil ada yang mau beli jangan. Ini mobil banyak sekali kenangannya. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong pakai itu Pak. Itu apa? Jadi alhamdulillah saya tidak mau dihormati, tidak mau dipuji. Tinggalkan rumah dalam keadaan tidak mau dihormati, disanjung. Enak jalan Pak, enak jalan. Dan pakai apa saja adanya. Coba bayangkan Ibu dan Bapak. Bapak pakai bahan yang mewah, sepatunya baru, pokoknya semuanya baru. Datang ke pesta dengan posisi hati, mau disanjung, mau dihormati. Nah tidak ada orang yang sanjung-sanjung, sakitnya hati kita itu. Malas tuh bahannya tuh dikembalikan, tidak ada yang bilang-bilang bagus bajunya. Tidak ada, susah gitu Pak. Tapi kalau kita pakai apa adanya, ada hormat alhamdulillah, tidak hormat tidak kurus kok. Alangkah indahnya, dan itulah maksudnya sebenarnya alhamdulillah. Jangan ada keinginan untuk dihormati, disanjung dan dipuji, insya Allah Anda akan bahagia. Jadi ketika kita salat begitu saja, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak mau jadi dipuji. Enak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang memberikan rezeki di dunia dan di akhirat. Rezeki untuk semua orang dan untuk orang beriman di akhirat. Malik yaumiddin, aku akan diadili nanti di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah saya menyembah dan minta tolong. Maksudnya sembahlah Allah. Jadi kalau kita beribadah itu sebenarnya tujuannya agar Allah menolong kita Pak. Sebab tidak ada yang bisa kita kerja kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Apa yang bisa kita kerjakan kalau kita tidak ditolong oleh Allah Pak? Saya pernah dulu, ibu-ibu sudah banyak yang pernah sakit apa namanya? Asam urat, ya. Pernah kita kenapa sakit asam urat? Dulu saya dari keluar waktu itu 40 hari, saya kena Pak di bank. Ini yang asam urat ini, jangankan Pak berjalan, melangkah satu langkah tidak bisa. Bayangkan. Saya langsung menangis, ya Allah Maha Suci Engkau. Saya luar biasa bisa berjalan, berlari. Ternyata melangkah satu langkah ini luar biasa Pak. Orang yang pernah merasakan itu sakitnya Pak, yang namanya asam urat, melangkah satu langkah kalau datang itu penyakitnya luar biasa susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa kita kerjakan Pak kalau kita tidak ada kesehatan. Maka kesehatan setelah iman ini yang harus dipelihara sungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan memahami, jadi sepintas saja Pak, tidak usah kita terlalu tahu apa tafsirnya itu, cuma sederhana saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak menjadi puji. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang kasih kenikmatan untuk semua manusia dan untuk beriman di akhirat. Malik yaumiddin, nasibku tergantung kepada Allah di akhirat. Renungkan itu artinya Pak, maka kita akan enak menikmati itu salat itu. Cuma saya tanya ke Ibu, biasa kan kita sholat, selesai Al-Fatihah baru dia sadar. Kalau selesai Al-Fatihah berarti tidak sadar kita baca Al-Fatihah. Ya. Coba enggak, Allah. Kalau selesai Al-Fatihah tidak narasi Al-Fatihah begitu lancarnya. Padahal ini Al-Fatihah harus dihayati Pak, harus dihayati. Maka hadirin yang dimuliakan, coba, oke. Tadi itu Alhamdulillahirrabbilalamin awalnya. Mari kita lihat tahiyat. At-tahiyatu mubarakatuh, salawatu, tayyibatu lillah. Apa maksudnya itu? Semuanya penghormatan, salawat, sanjungan, pujian hanya milik Allah. Bayangkan Pak itu salat.
Di awal salat Allah ingatkan, wahai manusia, kau tidak punya hak untuk dipuji. Di akhir salat Allah ingatkan supaya kita tidak punya hak untuk dipuji. Kenapa habis salat kita mau dipuji dan dihormati sama orang? Makanya kalau kita paham ini, alangkah indahnya untuk mengamalkan itu salat. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya modal yang paling utama untuk menghadapi kematian itu adalah salat, Pak. Tidak ada lagi ibadah yang paling hebat dibanding dengan salat. Karena ini salat satu-satunya ibadah yang hanya bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat, tidak pernah kita menyaksikan tumbuh-tumbuhan salat, dan tidak pernah kita melihat ada burung-burung yang salat. Pernah kita lihat ayam salat? Yang kolimo, ayam ku salat ini. Tidak bisa, Pak. Yang bisa melaksanakan salat itu adalah manusia. Kalau puasa, ayam bisa puasa. Pernah kita lihat ayam puasa? Gampang. Ambil kurunganmu, kasih masuk ayam. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, mulai fajar sampai terbenam matahari, terpaksa puasa. Onta dibawa keliling ke Ka'bah, ayo bisa tahu, tapi suruh sholat, tidak ada yang bisa kerjakan. Sholat ini ibadah inti manusia, berdiri, berruku, iktidal, sujud. Begitu hebatnya ini yang namanya sholat. Satu salat lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Jangankan salat wajib, Pak. Salat sunat 2 rakaat di depan subuh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Ini yang harus masuk keyakinan ini. Belum lagi yang namanya salat wajib, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat selanjutnya. Hadis mengatakan begini. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan ini hadis. Nabi bersabda, salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti orang itu mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, orang itu menghancurkan agama. Pertanyaan saya, siapa yang menghancurkan agama? Orang di luar Islam? Tidak, Pak. Orang Islam sendiri yang menghancurkan agama. Coba lihat kenyataan sekarang. Betapa banyaknya orang mudah sekali untuk meninggalkan salat. Dan saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira ibadah apa yang paling mudah dikerjakan dan tidak bikin susah? Salat. Puasa lapar kipa, naik haji setengah mati, kasih keluar zakat, dan setengah mati dapat kini. Salat ini, dan satu-satunya kalau kita perhatikan, satu-satunya ibadah tidak ada panitianya, Pak. Tidak pernah saya dengar ada panitia salat. Panitia haji, travel di mana-mana banyak, Pak. Bahkan ada orang sekarang naik haji bukan karena panggilan Allah, tapi panggilan travel. Ya. Jadi ini yang mulia, puasa, setiap masjid punya panitia Ramadan, ya. Zakat, tulis di situ, siap menjemput zakat. Ini, siap menjemput zakat, tidak siap menjemput orang salat, Pak. Ya. Salat tidak ada panitianya. Padahal inilah yang inti. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak bikin panitia salat semua, Pak, ya, di masjid. Datangi orang-orang untuk ajak mereka untuk salat. Karena ini umat akan jadi baik, Pak. Saya tulis bawahi, umat ini akan jadi baik kalau masjid makmur dengan jemaah. Jangan bermimpi Islam akan jaya kalau masjid kosong dari jemaah. Tidak mungkin. Bukalah lembaran sejarahnya, Pak. Sahabat Nabi SAW. Di zaman dulu itu aneh, Pak, kalau orang tidak pergi sholat berjamaah. Kalau sekarang ini dia aneh tuh sih kalau pergi sholat berjamaah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid saya biasa berbincang-bincang. Ini kita punya masjid kampus luar biasa besarnya, Pak. Lampung 5.000 orang. Saya khawatir bisa nggak mengumpulkan orang 5.000 sholat berjamaah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melihat kenyataan kehidupan ini baik, Pak, Ibu dan Bapak, tidak ada mungkin yang bisa dibawa oleh pulang. Tidak ada yang lebih penting melebihi pentingnya untuk menjaga sholat.
Dan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak yakin, tolong cari satu keluarga, cari satu rumah tangga. Apabila bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu Pak pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu hebatnya ini posisi sholat. Dan tidak ada Pak, tidak ada ibadah yang betul-betul diperhatikan luar biasa oleh Nabi melebihi sholat. Apa kata Nabi? Kalau anak kamu berumur 7 tahun, paksa sholat, suruh sholat. Kalau 10 tahun belum sholat, pukul dia. Jadi 10 tahun itu berapa ya? Kelas 1 SD barangkali ya? Hah? Kelas 5 ya? 6 tambah ya kelas 5 SD. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kelas 5 sudah dipukul anaknya kalau tidak sholat? Atau kalau 7 tahun itu kelas 1 ya? Kalau 7 tahun kelas 1, apakah kita paksa itu anak untuk bangun sholat subuh? Aja mau minta dua nanti mau kasih bencu mofi. Kalau ibu mengatakan jangan kasih bangun anaknya karena masih kecil, berarti ibu yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya ingin menyampaikan begini sederhana. Kalau kita punya anak Pak satu, tidak usah banyak, satu saja anak kita yang tidak sholat, kedua orang tuanya akan menghadapi masalah besar di akhirat. Satu. Apalagi kalau 10. Ada yang pernah bilang, Ustaz, ada tetanggaku itu dua anaknya tidak ada yang sholat. Bilang bahaya itu. Bagaimana bapaknya? Dia bilang bapaknya juga tidak sholat. Dia bilang sama kalau begitu. Jadi yang dimuliakan. Jadi salat ini inti Pak kehidupan. Saya yakin kalau salat ini dilakukan dengan berjamaah, kehidupan akan tenang, damai dan bahagia. Tapi kalau masjid kosong dari ibadah, jangan mengharapkan ada ketenangan dan kedamaian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bahasa hadisnya tadi itu kalau 10 tahun pukul. Kadang-kadang saya berpikir kalau 60 tahun dikasih apa mami Pak? 60 tahun kita belum sholat, dia apa ya? Kita belenter mami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pernah berhenti untuk menyuruh suami istri kita untuk sholat. Dan bahkan kalau saya biasanya nasihat pernikahan, saya cuma mengatakan begini. Tujuan pernikahan itu satu saja Pak. Bagaimana seorang istri menolong suaminya masuk surga, dan bagaimana seorang suami menolong istrinya masuk surga. Itu tujuannya pernikahan. Tidak ada artinya itu pernikahan satu salat satu tidak. Dua-duanya meninggal dunia bisa selama-lamanya dan tidak akan ketemu kembali. Apa artinya membina keluarga? Ada anak, ada cucu, satu yang salat, satu tidak. Meninggal dunia bisa selama-lamanya, tidak akan ketemu kembali. Maka oleh karena itu jangan pernah berhenti menyuruh istri untuk sholat sampai dia mau sholat. Jangan pernah berhenti menyuruh suami sholat sampai dia mau sholat. Karena ini adalah ibadah inti. Kalau sholat sudah bagus, kehidupan ini akan menjadi bagus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, terlalu banyak. Tapi yang jelas tolong ini sholat diperhatikan dan rasakan kenikmatan. Kemudian ibu-ibu bikin rencana tadi seperti apa yang saya gambarkan. Dan kalau ibu bikin itu enak, itu menjalani hidup enak sekali, tidak ada susah dalam kehidupan. Dan bahkan sebenarnya orang yang punya kedekatan, saya pernah membaca buku ini, orang yang punya kedekatan dengan Allah, seandainya Pak bunuh diri itu tidak haram, maka banyak orang-orang ulama yang punya kedekatan dengan Allah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia yakin antara aku dengan kenikmatan yang Allah janjikan hanyalah dengan kematian. Tetapi diharamkan luar biasa untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan bahkan diwanti-wanti kita jangan pernah mengakhiri hidup dengan bunuh diri, bagaimanapun masalah yang kita hadapi. Sebab orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu tidak diperiksa, gratis masuk neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya hanya penekanan jadi sholat saja.
Terutama bapak-bapak jangan tinggalkan sholat berjamaah. Tapi itu tadi itu, tolong kembali ke rumah renungkan. Sudah adakah amal di dalam Islam yang 1 tahun terakhir saya rutin lakukan? Kalau tidak, berarti kita memang belum dapat merasakan kenikmatan ini agama. Kalau ada ibu satu saja yang ibu lakukan rutin, itu sudah mulai nampak kenikmatan beragama. Setelah kita mulai satu mengamalkan dengan rutin, pasti akan muncul yang lainnya diamalkan dengan rutin, sehingga kehidupan beragama akan menjadi baik. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari kita menundukkan kepala. Saya mohon kepada semua yang hadir untuk dengan penuh keikhlasan kita berdoa kepada Allah. Kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Haji Bahrum. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menambah perbendaharanya untuk menghadapi kehidupan yang begitu hebat di alam barzakh. Wa ala hadhihi niyya wa kullu niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. Atau kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau ibu dan bapak mau enak, damai dalam keluarga ini, dalam kehidupan ini, sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah dan harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan kita harmonis kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.